Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai TikTok for Business. Ini TikTok salah satu aplikasi yang saat ini sedang tren, sedang marak digunakan oleh semua kalangan ya, baik itu ya orang biasa maupun pebisnis, influencer. Nah, ini cocok nih kita bahas sekarang, TikTok for Business. Jadi ini apa itu TikTok? Mungkin saya sampaikan dulu. Jadi TikTok itu sebenarnya platform dari Tiongkok ya, dari China, yang dibuat pada tahun 2016. Dibuat 2016, 3 tahun setelahnya 2019 booming gitu. Dan pada tahun 2001 lalu gitu, unduhannya itu udah sampai 3 miliar, baik itu di Android maupun di iOS gitu, di Apple. Jadi luar biasa sekali ya, 3 miliar unduhan gitu di kedua platform ini. Ini target market yang sangat besar sekali gitu ya, kalau kita bisa menjangkaunya. Lalu kita pelajari dulu bagaimana sih sebenarnya algoritma dari TikTok itu. Nah, jadi TikTok itu bekerja ya, melakukan exposure berdasarkan kinerja tiap videonya gitu. Jadi teman-teman punya 5 video, dilihat antar video itu bagaimana kinerjanya gitu. Dan biasanya exposure-nya itu berbasis geolokasi gitu. Teman-teman bisa membuat konten di mana gitu ya. Terus lalu teman-teman masukkan lokasi di situ. Nah, itu biasanya berpengaruh juga terhadap konten teman-teman. Nah, lalu biasanya juga ada beberapa hashtag ataupun sound yang sedang viral, yang sedang tren. Nah, itu bisa teman-teman ikuti, biasanya di situ rame trafficnya gitu. Dan nggak menentu harus video baru yang bisa viral gitu, karena video-video lama itu biasanya juga bisa naik lagi ke permukaan gitu, tergantung bagaimana traffic dari pengguna TikTok itu sendiri. Nah, ini kita perlu memperhatikan niche marketnya dulu. Nah, niche market itu target yang spesifik gitu, terutama dalam platform TikTok ini ya, TikTok tadi, niche market. Nah, untuk mencari niche market ada beberapa formulanya. Pertama, kita harus lihat industrinya dulu. Misal kita ingin membuat konten yang segmennya di industri mungkin kesehatan gitu ya. Marketnya siapa? Marketnya mungkin orang-orang yang ingin hidup sehat gitu. Orang-orang yang ingin hidup sehat. Lalu spesifiknya apa? Misal orang-orang yang ingin hidup sehat tapi tidak punya banyak waktu gitu mungkin, ya kan? Lalu di sini kita munculkan alasannya. Ini kenapa orang-orang ini butuh konten kita. Terus kita buat konten-konten yang menarik. Misal tadi orang-orang yang ingin hidup sehat tapi tidak punya banyak waktu. Nah, kita bikin konten misal mengenai edukasi bagaimana olahraga yang singkat gitu, olahraga yang mungkin bisa dilakukan di rumah aja gitu, bisa dilakukan di sela-sela waktu kegiatan yang ringan-ringan itu. Nah, itu cara mencari niche market gitu, kita sesuaikan dan spesifikkan gitu target kita siapa sebenarnya. Ini beberapa faktor yang harus diperhatikan gitu ketika kita ingin memulai bisnis dari TikTok dengan konten-kontennya ya. Kita harus memilih topik yang menarik, yang disesuaikan dengan peluang belanja gitu. Topiknya apa? Misal edukasi tadi kesehatan ya, berarti peluang belanja online-nya, oh saya bisa jual misal suplemen kesehatan atau alat-alat olahraga yang ringan-ringan gitu. Itu bisa kita sesuaikan gitu topik dan juga peluang belanjanya. Lalu produknya tuh pilih yang bisa dipromosikan dalam bentuk affiliate atau dropship. Nah, ini teman-teman bisa kerjasama ya dengan afiliator gitu, atau dropshipper. Itu produk yang bisa dikolaborasikan gitu ya. Lalu ini sesuaikan passion yang dipertemukan dengan masalah yang dihadapi dengan audiens tadi. Contohnya passion pengen olahraga nih audiens, tapi masalahnya nggak punya waktu banyak. Nah, itu kita cari tipsnya itu ya, contohnya. Nah, ini ide konten TikTok yang biasanya rame nih, from zero to hero. Nah, biasanya teman-teman ceritakan gimana perjuangan teman-teman dari mulai
mulai merintis karir gitu ya mungkin, hingga sudah sukses gitu, sudah hebat gitu, from zero to hero. Terus storytelling ini ya menceritakan sesuatu gitu, bisa mungkin teman-teman cerita mengenai sejarah gitu, atau cerita pengalaman teman-teman, itu storytelling. Atau edukasi ini juga rame dan jangka panjang sifatnya ya, edukasi tadi seperti contoh edukasi mengenai olahraga gitu ya, behind the scene ini juga biasanya rame gitu. Lalu untuk konten flow-nya ya, di sistem TikTok itu ketika teman-teman post video ya, lalu video teman-teman akan di-push ke viewers gitu. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi dan didapatkan rating itu, performa dari video yang teman-teman upload. Kalau misal ya sudah dapatkan nilai rating rasionya, kalau lebih besar dari requirement ya, biasanya itu performanya akan dinaikkan lagi tuh video teman-teman. Tapi kalau kecil dari requirement, akan turun tuh video teman-teman, akan di end-push gitu, udah nggak di-push lagi ke viewers. Tapi kalau requirementnya masih terpenuhi, masih di atas requirement, video teman-teman akan dinaikkan lagi tuh ke viewers, dan akhirnya bisa FYP gitu ya prosesnya. Nah ini ketika teman-teman masuk 1000 view itu akan di-boost ya, 1000 view di-boost, lalu dievaluasi. Kalau masih layak lagi di-boost lagi, nah 10.000 view di-boost lagi. Lalu kalau sudah dievaluasi lagi masih layak lagi, di-boost lagi, sampai 3 kali ya evaluasinya ya. Lalu setelah itu nih viral, sudah lebih dari 100.000 viewers gitu. Nilainya dari apa? Nah ini dari like, comment, share. Terus ini complete nih, artinya menonton video sampai selesai gitu. Baru rewards ini beberapa indikator. Jadi teman-teman cari targetnya, sesuaikan strateginya ya, strategi teman-teman supaya mendapat banyak like, comment, share ya. Lalu ini bagaimana supaya video kita ditonton sampai selesai gitu. Bagaimana cara kita membuat audience, viewers penasaran dengan video kita sehingga mereka mempunyai keinginan untuk menonton video kita hingga selesai gitu. Ini tips untuk masuk FYP bagi pemula ya. Teman-teman siapkan konten ya, itu minimal 3 video setiap harinya gitu, selama 30 hari kepada niche marketnya teman-teman gitu. Ini untuk awal, di awal teman-teman siapkan 3 video per hari. Setelah 30 hari teman-teman bisa lanjut, bisa tetap 3 video konsisten ya, atau mungkin teman-teman sehari 1 video itu sudah bisa, kalau memang sudah jangkaunya sudah luas, atau 2 video, 1 video per hari. Tapi tetap konsisten, harus konsisten setiap harinya teman-teman upload 1 video gitu, misalnya konsisten. Lalu gunakan sound yang trending, bisa juga dengan hashtag gitu. Sound yang trending itu akan membantu menaikkan video teman-teman. Lalu ini kunci yang paling utama, konsisten. Ulangi, repeat, konsisten ini yang paling penting ya, untuk di TikTok ini. Mungkin sekian materi kita kali ini mengenai TikTok for Business ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.